Bab 2071. Dewi tercengang ketika mendengar ucapannya itu. Sejenak tidak tahu bagaimana membantahnya. Pangeran Willy berdehem beberapa kali. Lalu berkata pelan, "Lorenzo, masalah apapun itu sebaiknya kamu bicarakan baik-baik. Tidak baik marah-marah pada wanita. Aku sedang berbicara dengan wanitaku. Apa urusannya denganmu?" Amuk Lorenzo. "Keluar," dibentak oleh Lorenzo seperti itu. Ekspresi Pangeran Willy berubah sedikit malu. Namun, ia tidak mengatakan sepatah kata pun, ia melirik Dewi sekilas. Lalu memberi isyarat untuk meminta Robin mendorongnya pergi. Robin memberi hormat kepada Lorenzo, lalu mendorong kursi roda Pangeran Willy keluar. "Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu?" Dewi membentak Lorenzo dengan penuh amarah. "Kalau kamu mau marah, marah saja padaku. Kenapa kamu memarahi Willy? Memangnya kenapa? Hatimu sakit melihatku memarahinya." Lorenzo semakin marah. "Apa kamu gila?" Watak keras Dewi ikut muncul. Lorenzo menatapnya tajam, lalu berbalik dan pergi dengan marah. Dewi menatap bayangan punggungnya dengan amarah yang meluap-luap. Keduanya sudah lama tidak bertemu. Dewi merasa begitu terharu dan tersentuh ketika Lorenzo datang tepat di saat ia menghadapi bahaya. Namun sekarang, Lorenzo malah mengatur hidupnya seenaknya saja, kemudian kehilangan kesabarannya. Ia tidak tahu bagian mana otaknya yang bermasalah. Tok, tok. Saat itu juga, Kelly mengetuk pintu dan beranjak masuk. "Nona Dewi pasti sudah lapar ya? Aku sudah menyiapkan makan malam untukmu. Silahkan dicoba. Semoga Nona menyukainya." "Terima kasih." Dewi menatap Kelly dan merasa begitu akrab. "Kenapa kamu ikut ke sini?" "Aku datang bersama Kak Jeff. Tuan mengirim Kak Jeff datang untuk mengatasi Denny. Ia berkata kalau semuanya sudah teratasi, kita bisa membawa Nona kembali ke kota Snowy. Tuan khawatir Nona tidak terbiasa dengan orang-orang di sini. Jadi Tuan menyuruh kami untuk ikut datang dan menjaga Nona." Sambil meletakkan makan malam di atas meja, Kelly berkata, "Nona Dewi, Tuan benar-benar begitu baik padamu. Orang seperti dirinya yang tidak pernah mempedulikan hal-hal kecil seperti itu, malah selalu memikirkan segalanya untukmu. Yang terpenting ialah, Tuan memiliki begitu banyak urusan penting yang harus ditangani. Tapi ia tetap mengkhawatirkan Nona. Ia bahkan tidak dapat menahan diri. Diam-diam terbang untuk menemui Nona. Ia datang lebih cepat dari pesawat kami, sehingga Tuan dapat tiba tepat waktu." Mendengar hal ini, Dewi pun terdiam. Lorenza tidak pernah menyebutkan semua ini. Namun, ia dapat melihat saat kaki tangan Denny mengikutinya di bandara. Sonny dan yang lainnya segera bergegas membantu melawannya. Terlihat dengan jelas menunjukkan bahwa Sonny berserta yang lainnya diam-diam melindunginya. Mereka sebelumnya mengatakan akan pergi meninggalkan tempat itu, tetapi sebenarnya hanya memperdaya semua orang dan memancing Denny, beserta kaki tangannya keluar. "Nona Dewi, biar aku papah Nona duduk." Kelly membantu Dewi duduk, lalu menyiapkan meja makan untuknya. "Nona ingin makan yang mana dulu?" "Aku tidak ingin makan. Dewi tidak ada selera untuk makan. Aku ingin tidur sebentar." "Kalau begitu, aku keluar dulu. Nona dapat memanggilku kapanpun Nona membutuhkan sesuatu. Aku akan berjaga di luar pintu." Kelly memberi hormat, lalu dia keluar. Dewi pun berbaring di tempat tidur. Mengingat sebelumnya Lorenzo begitu peka dan lembut terhadapnya, ia juga teringat setiap kali ia menghadapi masa-masa kritis, Lorenzo selalu datang menyelamatkannya dari penderitaannya. Hatinya pun begitu tersentuh, meskipun sikap Lorenzo begitu mengintimidasi dan suka memaksa, bahkan sering merasa dirinya yang paling benar sendiri. Namun, pada akhirnya, semuanya itu dilakukan Lorenzo demi kebaikannya. Ia seharusnya berbicara baik-baik dengan Lorenzo, bukan malah langsung merasa jengkel dengannya. Setelah memikirkan semuanya itu, Dewi pun memanggil Kelly. "Tolong panggil Lorenzo ke sini." "Baik, aku akan langsung memanggil Tuan datang." Setelah lebih dari 1 jam kemudian, Lorenzo pun berjalan dengan santai masuk ke dalam, lalu bertanya dengan dingin. "Ada apa?" "Aku ingin bicara denganmu," Dewi berkata dengan lembut. "Duduklah di sini." Melihat sikap Dewi yang melembut, ekspresinya sedikit membaik. Namun, ia masih bersikap dingin. "Bicara apa? Aku tidak ikut bersamamu kembali ke kota Snowy."
Bukan karena orang lain, tapi karena sebuah tanggung jawabku terhadap Brandon dan Willy. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja pada saat seperti ini. Dan pergi untuk berpacaran. Ini bukan tingkah laku orang yang bertanggung jawab. Bab 2072. Aku sudah membantumu mengatur solusinya. Aku paham. Aku tahu kamu telah bersusah payah memikirkan semuanya untukku. Tapi ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Dewi berusaha dengan sabar menjelaskan. Pertama-tama, anak-anak sejak kecil telah bertumbuh besar di Swedoland. Tentu mereka telah terbiasa dengan kehidupan dan bahasa di sini. Kalau sekarang mereka tiba-tiba pindah ke negara Emron, pasti akan sangat sulit bagi mereka untuk beradaptasi. Selain itu, Brandon baru saja selesai menjalani operasi. Ia tidak boleh melakukan perjalanan jarak jauh. Serta Willy. Aku sudah menerima bayaran untuk seluruh biaya pengobatannya. Untuk menjalani pengobatan, ia membeli rumah di sini, membeli peralatan medis, hingga menyiapkan ruang perawatan. Aku tidak bisa pergi begitu saja sekarang. Maksudmu, kamu tidak bisa pergi karena kamu telah menerima biaya pengobatan Willy. Lorenzo hanya terfokus pada hal ini, bukan karena hal lain. Tentu saja, ia adalah temanku. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja, Dewi menjelaskan. Tapi, aku tidak memiliki hubungan yang aneh-aneh dengannya. Benarkah? Alis Lorenzo yang sebelumnya bertaut, kini longgar kembali. Kalau begitu, jelaskan padaku sebentar. Kenapa sebelumnya aku meneleponmu di tengah malam? Kamu masih bersama dengannya. Ia hanya ingin mengajakku makan. Jadi aku keluar menemuinya sebentar. Kami langsung pulang setelah selesai makan. Dewi mulai merasa jengkel. Kurasa kamu tidak perlu meragukanku tentang hal semacam ini. Aku bahkan tidak bisa menanganimu seorang sebagai pacarku. Bagaimana mungkin aku ada tenaga untuk menjalin cinta segitiga? Benar juga. Lorenzo memandangnya dengan tatapan merendahkan. Dengan kepala kayumu yang hanya dapat berpikir satu arah itu, seharusnya tidak mungkin kamu dapat merencanakan banyak tipu muslihat. Sebenarnya, intinya adalah, Dewi mengakui bahwa Lorenzo adalah pacarnya. Ucapannya itu begitu menyenangkan hati Lorenzo, serta melunakkan sikapnya. Lalu, Brandon, Dewi berencana untuk mengklarifikasi semuanya pada Lorenzo. Ia bukan pacarku. Ia sudah kuanggap sebagai adikku sendiri, sebagai keluargaku. Kami sudah melewati dan mempertaruhkan segalanya, lalu hidup bersama-sama sebagai satu keluarga. Ia selalu membantuku mengurus panti asuhan. Sesederhana itu saja. Ternyata seperti itu. Lorenzo pun semakin gembira. Sudah kukatakan kalau seleramu tidak seburuk itu. Dewi memutar matanya. Apa kamu harus selalu merendahkan orang lain? Masih banyak gadis yang menyukai Brandon. Aku tidak peduli. Yang penting, kamu hanya menyukaiku seorang. Lorenzo menghampiri tepi ranjang dan mendekatkan tubuhnya melingkupi Dewi. Kamu bertanggung jawab pada mereka, tapi tidak bertanggung jawab padaku. Aku. Wajah Dewi memerah. Setiap kali Lorenzo mendekat, ia selalu merasa gugup. Kamu sudah sebesar ini. Aku harus tanggung jawab bagaimana? Besar mananya? Lorenzo tiba-tiba menciumnya. Dewi benar-benar terpana. Sekujur tubuhnya mematung. Setelah ia dapat bereaksi kembali, Lorenzo telah menembusnya begitu dalam. Merabanya dengan nakal. Dewi berusaha mendorongnya. Namun ia tetap bergeming. Ciuman Lorenzo bagaikan sebuah badai hebat yang melandanya. Begitu mendominasi dan posesif. Dewi yang secara pasif berusaha menahan ciumannya yang penuh gairah itu, perlahan-lahan mulai kehilangan akal sehatnya. Ketika ia tanpa sadar mengulurkan tangannya hendak memeluk Lorenzo, tiba-tiba Lorenzo berhenti. Ia tidak melanjutkan aksinya, hanya mengangkat wajahnya menatap Dewi. Sepasang mata berwarna ember yang langka dan terlihat begitu agung itu dipenuhi dengan sebuah hasrat gelap. Namun, ia berusaha menahan diri dan memandang Dewi, enggan berpisah darinya. Wajah cantik Dewi merah merona. Kedua matanya tertutup rapat. Bulu matanya sedikit bergetar. Ia begitu gugup dan gelisah. Hati Lorenzo bergetar melihat sikapnya yang imut itu. Ia mengulurkan tangannya untuk mengelus wajah Dewi. Perlahan-lahan mengusap bibirnya dengan ibu jarinya. Tatapannya penuh dengan kelembutan. Dewi perlahan-lahan membuka matanya.
Ia menatap Lorenzo dengan gugup, seolah-olah berusaha mengatakan sesuatu dengan kedua matanya. Kamu benar-benar tidak ingin kembali bersamaku? Lorenzo bertanya dengan lembut. Biarkan aku menyelesaikan pekerjaanku dulu. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan menyusulmu kembali ke kota Snowy. Dewi menggenggam tangan Lorenzo dan berkata dengan serius, tunggu aku. Bab 2073. Kata tunggu aku itu langsung melunakkan hati Lorenzo. Ia yang terlihat begitu dingin dan tidak berperasaan, namun dapat dengan mudah terbujuk oleh Dewi. Sebenarnya, itu juga tidak disebut terbujuk, namun sepenuhnya diluluhkan oleh kelembutannya. Menatap mata Dewi yang begitu jernih dan polos, serta tatapannya yang begitu tulus, membuat hati Lorenzo akhirnya melembut. Ia mengulurkan tangannya memeluk Dewi. Wajah Dewi pun terbenam pada dadanya. Ia menghela napas panjang dengan tak berdaya. Aku benar-benar tidak bisa menolakmu. 3 bulan ini akan berlalu dengan cepat. Dewi memeluk pinggangnya dan berkata dengan lembut, kamu juga sibuk mengurusi banyak hal kan? Kita dapat menggunakan waktu ini untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan kita masing-masing. Setelah semuanya selesai, kita dapat menghabiskan waktu bersama-sama tanpa gangguan apapun. Baiklah. Lorenzo tidak berkata lebih banyak lagi. Tapi, kamu harus ingat kalau kamu adalah milikku. Jangan khawatir. Dewi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu sudah cukup bagiku. Aku tidak berpikiran ingin menjalani hubungan dengan orang lain. Begitu sudah tepat. Lorenzo mencubit pipi Dewi. Seandainya ada orang yang ingin mendekatimu, kamu harus menjaga jarak dengannya. Paham? Seandainya seorang raja berusaha mendekatiku pun, aku tidak akan menanggapinya. Pacarku adalah Lorenzo. Siapa yang dapat sebanding dengannya? Dewi memiringkan kepalanya dengan ekspresi puas terpampang pada wajahnya. Hehehe. Lorenzo tidak dapat menahan tawanya. Ia mencubit wajah kecil Dewi dengan tatapan penuh kasih sayang. Aku masih punya waktu 2 jam lagi sebelum pergi ke bandara. Beristirahatlah denganku sebentar. Iya. Dewi bergeser ke samping dan menyisakan setengah tempat tidur untuk Lorenzo. Lorenzo melepaskan mantelnya dan berbaring di samping Dewi. Ia mengulurkan tangannya dan memeluk Dewi. Dengan lembut mengecup keningnya. Dewi berbaring di sampingnya seperti seekor anak kucing yang patuh dalam pelukannya. Keduanya saling berpelukan. Kepala mereka saling bersentuhan. Dengan sedih saling menempel satu sama lain. Ada kasih yang melingkupi ruangan itu, membuat suasana terasa tenteram dan bahagia. Di luar ruangan, Jasper menempelkan telinganya cukup lama ke pintu. Setelah memastikan tidak ada keributan, serta tidak ada suara barang yang dilempar, akhirnya ia dapat menghembuskan napas lega. Apa mereka sudah baikan? Bisik Jeff. Sepertinya begitu. Jasper menghela napas. Sungguh tidak mudah bagi kedua orang ini untuk berpacaran, hingga membuat kita kelelahan seperti ini. Hehe, ternyata memang caramu yang paling mempan. Kelly diam-diam tertawa. Setiap kali, kamu selalu mengajariku untuk berkata seperti itu pada Nona Dewi. Ternyata, benar-benar berhasil. Untuk selanjutnya kamu bisa lebih pintar lagi. Jadi, tanpa perlu aku ajari, kamu bisa belajar berbicara sendiri. Jasper mengingatkannya. Paham, paham, paham. Kelly berkali-kali menganggukkan kepalanya. Saat itu juga, ponsel Jasper tiba-tiba bergetar. Ketika ia melihat layar ponselnya, ia bergegas pergi sambil menjawab, "Halo, Pak Presiden." Beberapa menit kemudian, ia kembali sambil memegangi ponselnya, lalu mengernyitkan alisnya dan bertanya pada Jeff, "Pak Presiden mendesak Tuan untuk kembali. Kita mungkin harus terbang lebih awal. Semuanya telah disiapkan, bahkan di bandara sana juga telah siap untuk berangkat." Jeff berkata pelan, "Kamu sendiri yang pergi beritahu Tuan. Semua hal yang sulit selalu kamu lemparkan padaku." Jasper sama sekali tak berdaya. Namun ia tetap menguatkan diri untuk mengetuk pintu dan memanggil dengan hati-hati, "Tuan." Tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Jasper pun ragu-ragu apa harus memanggilnya sekali lagi. Namun, Lorenzo akhirnya menjawab, "Mundur." "Baik." Jasper bergegas menutup mulutnya, lalu mundur ke belakang. Lorenzo melihat ponselnya yang terus bergetar di atas meja. Menyadari kalau presiden sedang mengejarnya,
Ia kembali menatap Dewi yang baru saja tertidur di pelukannya, lalu mengecup keningnya. Enggan berpisah dengannya, ia pun bangkit dengan hati-hati, memakai bajunya, lalu mengambil ponselnya dan beranjak pergi. Ketika ia berada tepat di belakang pintu, ia kembali menoleh menatap Dewi dengan hati yang berat. Namun, ia tetap tegar dan melangkah keluar, lalu menutup pintu itu. Tuan, Jasper dan Jeff segera datang menyambutnya. Jeff tetap di sini. Setelah semua urusan di sini selesai, kamu baru kembali pulang, perintah Lorenzo. Baik. Jeff menganggukkan kepalanya. Lalu, kamu, Lorenzo menunjuk Kelly. Jaga Dewi 24 jam. Paham, Tuan. Bab 2074. Ketika Dewi terbangun, Kelly memberitahunya bahwa Lorenzo sudah pergi. Ia berangkat 3 jam yang lalu, dan sekarang pesawatnya sudah terbang. Dewi langsung merasa kecewa. Ia masih dapat merasakan kehangatan, serta aroma tubuh Lorenzo yang tertinggal pada bantal di sampingnya. Lorenzo bahkan tidak berpamitan dengannya, dan langsung pergi begitu saja. Awalnya, ia masih berpikir tidak apa-apa kalau tidak bertemu selama beberapa bulan ini, karena mereka harus mengurus kesibukan masing-masing. Namun, sekarang setelah Lorenzo benar-benar pergi, hatinya baru terasa hampa. Sudah hampir sebulan mereka tidak bertemu. Kali ini, mereka bertemu juga dalam keadaan khusus seperti ini. Keduanya hanya menghabiskan waktu selama beberapa jam saja begitu singkat. Kemudian, dia pergi begitu saja. Entah kapan mereka bisa bertemu kembali. Ternyata, perpisahan itu terasa begitu menyakitkan dan mengecewakan. Apa Nona Dewi sudah lapar? Nona ingin makan sekarang. Kelly bertanya dengan khawatir. Tidak perlu, jawab Dewi tanpa sadar. Lalu teringat sesuatu, dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak ikut pergi? Izinkan aku untuk merawat Nona sekarang, Kelly berkata sambil tersenyum. Kak Jeff juga tetap di sini. Hingga semua permasalahan sudah terselesaikan, kami baru kembali. Oh, hati Dewi langsung terasa hangat. Lorenzo terlihat dingin dan tidak peka, tapi ia selalu begitu memperhatikannya. Segala sesuatu yang tidak terpikir olehnya, selalu dipikirkan oleh Lorenzo. Tidak, ia tiba-tiba teringat akan masalah Juliana. Lorenzo belum menjelaskannya. Masalah sebesar ini, ternyata Dewi malah lupa menanyakannya. Lorenzo sendiri ternyata juga tidak mengaku padanya. Sungguh keterlaluan. Lorenzo sedang sibuk mengurusi dokumennya di atas pesawat. Presiden terus mengejarnya, hingga membuatnya harus pergi sejam lebih awal ke bandara. Bahkan bergegas kembali ke kota Snowy malam ini juga. Bila orang lain yang diam-diam pergi di saat genting seperti ini, Presiden pasti akan langsung murka. Namun, karena Lorenzo yang melakukannya, Presiden hanya dapat berusaha membujuknya baik-baik. Memikirkan Dewi yang harus sibuk dalam 3 bulan ini, Lorenzo juga mengambil kesempatan ini untuk membereskan seluruh masalah internalnya. Semoga dalam 3 bulan ke depan, semuanya dapat kembali dengan normal. Ia dan Dewi dapat mengadakan pesta pernikahan mereka sesuai rencana. Dewi juga memiliki kerinduan yang sama. Ia ingin selesai mengurus seluruh masalah internalnya dalam 3 bulan ini. Setelah panti asuhan selesai diurus, seharusnya Bibi Lauren dan Paman Yoshua juga sudah kembali. Ia ingin membawa Lorenzo untuk bertemu mereka, dan membahas persiapan pernikahan. Setelah melewati semuanya ini, ia baru menyadari kalau ia benar-benar mencintai Lorenzo. Saat bertemu dengan Lorenzo, seluruh rasa kebenciannya pun menghilang. Ia dapat melupakan seluruh kecanggungan dan konflik yang mereka miliki. Seketika itu juga, ia dapat berubah dari seorang pejuang wanita yang tak terkalahkan menjadi seorang gadis yang lembut, yang hanya ingin masuk ke dalam pelukan Lorenzo. Saat itu juga, hatinya begitu mempercayai dan mengandalkan pria ini, sehingga ia telah memastikan perasaannya yang sebenarnya. Ia sudah yakin dan jelas kalau ia mencintai Lorenzo. Hari-hari selanjutnya, kedua orang itu pun terhanyut dalam kesibukan masing-masing. Sambil menjalani pengobatan, Dewi juga merawat Brandon dan Willy. Setiap harinya, ia juga pergi ke panti asuhan untuk melihat anak-anak. Rutinitasnya begitu penuh dan sibuk. Lorenzo bergegas kembali ke kota Snowy tepat waktu untuk menekan Ivan, sehingga Ivan tidak dapat bangkit kembali. Namun,
Ada orang yang membantu Ivan melarikan diri ke negara Maple. Nantinya, ini juga akan menjadi masalah di masa depan. Presiden telah mengirim orang untuk menangkapnya. Sedangkan untuk masalah lainnya, Lorenzo tidak ingin ikut terlibat lagi. Ketika ia mulai mengumpulkan ketiga keluarga besar, tiba-tiba keluarga Henderson menghilang. Keluarga Yang, serta keluarga Kingsley lebih berhati-hati. Khawatir Lorenzo akan menekan kelemahan mereka. Dengan begini, Lorenzo pun semakin sulit untuk bertindak. Ia pun hanya dapat mengatur ulang posisi jabatan ketiga keluarga besar itu, yang sebenarnya hanya terhitung sebagai sebuah hukuman kecil saja. Setelah semua masalah ini diselesaikan, Lorenzo fokus untuk menaklukkan pasar Eropa dan Amerika yang telah ia menangkan sebelumnya. Namun, Pastorico dan gerombolannya itu terus berulah, terus-menerus mengacau di belakangnya. Lorenzo sekarang menghabiskan setengah waktu dari setiap bulannya berada di San Francisco dan Las Vegas, dan sisanya di kota Snowy. Namun, sesibuk apapun dirinya, ia selalu meluangkan waktu untuk menelepon Dewi setiap hari. Keduanya sepakat bahwa mereka akan bertemu dalam 3 bulan nanti untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Bab 2075. Tak terasa, 1 bulan pun telah berlalu. Cedera Dewi sudah hampir sembuh. Brandon juga telah keluar dari rumah sakit. Namun karena lukanya begitu parah, ia masih harus memulihkan diri di rumah. Dewi meminta beberapa dokter dan perawat untuk merawatnya di rumah, serta Kelly untuk membantu mengaturnya. Kesehariannya hanya berfokus pada urusan rumah, panti asuhan, dan Willy saja. Setelah melalui masa perawatan ini, kaki Pangeran Willy berangsur pulih kembali. Masalah pada tulang lumbal yang sebelumnya diderita olehnya telah sembuh. Meskipun kakinya masih belum dapat berdiri, tapi tidak lagi mati rasa seperti sebelumnya. Sekarang mulai perlahan-lahan dapat terasa kembali. Namun, Dewi mengalami hambatan dalam mengobati Willy dan tidak dapat menemukan solusi untuk mengatasinya. Jika ia terus menggunakan metode pengobatan saat ini, kaki Willy tidak akan membaik, hanya terus berada dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu, Dewi berencana untuk berhenti sementara ini dan mencari terobosan baru melalui buku pengetahuan medis. Pangeran Willy bergegas bertanya, "Kalau begitu, kamu tidak akan datang selama beberapa waktu ini?" "Iya," kata Dewi sambil melihat hasil ronsen kakinya. "Nanti akan kita bicarakan kembali setelah aku selesai meneliti metode pengobatan yang baru. Selama beberapa waktu ini, istirahatlah dengan baik di rumah dan selalu minum obat tepat waktu. Aku akan minta Kelly datang setiap hari untuk memberimu akupuntur dan mengontrol kondisimu." Pangeran Willy tidak mengatakan apapun, namun ada kekecewaan yang terpancar jelas di matanya. Apa perawat itu bisa? Robin dapat menebak jalan pikiran tuannya, dan bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana kalau kita pergi ke kafe setiap hari dan Nona yang datang memberikan akupuntur? Dengan begini, kita dapat menghemat waktu Nona. Akupuntur ini sangat sederhana, hanya menusuk di 2 titik saja. Tidak perlu penanganan khusus." Dewi tidak terlalu banyak berpikir. Meskipun Kelly masih kurang terampil dalam kemampuan medisnya, tapi ia mampu melakukan prosedur sederhana seperti ini. Benar, aku pasti akan melakukannya dengan baik." Kelly bergegas menganggukkan kepalanya dan menambahkan, "Pangeran tidak perlu khawatir." "Itu, baiklah. Panti asuhan sudah dibuka kembali hari ini. Aku harus segera ke sana." Dewi melihat jam tangannya dan memberi tahu Kelly, "Tetaplah di sini untuk mengawasi keadaan Pangeran Willy. Setelah selesai memberikan akupuntur pukul 6 sore nanti, kamu baru kembali." "Baik, Nona Dewi." Dewi bergegas pergi. Robin mendorong Pangeran Willy di atas kursi roda untuk mengantarnya pergi. Kelly mengikutinya di belakang sambil mengingatkan, "Nona Dewi, jangan lupa minum obat, ya." "Oh, iya." Cedera Dewi belum sepenuhnya pulih, sehingga ia harus terus menghabiskan obatnya. Namun, ia sering kali lupa, sehingga Kelly harus mengingatkannya setiap hari. Ia naik ke atas mobil dan menyalakan mobil dengan satu tangannya, lalu mengeluarkan pil obat dari dalam tasnya dengan tangannya yang lain. Ia langsung menelan obat itu, lalu melambaikan tangannya pada Willy dan yang lainnya, kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Kelly berdiri di sana sambil mengawasinya pergi.
lalu berkata dengan santai, "Tuan kami menyuruhku untuk merawat Nona Dewi dengan baik dan selalu mengingatkannya untuk minum obat. Kalau aku tidak berada di sini pada hari ini, aku benar-benar khawatir Nona akan lupa." "Aku tidak menyangka Tuan Lorenzo seperhatian ini," jawab Robin. "Tuan tidak peduli terhadap hal lain atau orang lain, tapi ia begitu perhatian terhadap Nona Dewi." Hubungan keduanya sangat baik. Mereka selalu melakukan panggilan video setiap malam. Kelly berbicara tanpa hentinya. Melihat wajah tuannya yang kian menggelap, Robin bergegas memotong ucapan Kelly. "Baiklah, Nona Kelly. Sebaiknya Nona Kelly pergi makan dulu. Nanti sudah tiba waktunya menjalani akupuntur. Nona bisa datang kembali untuk menemui pangeran." "Baik, baik, maaf. Telah merepotkanmu." Kelly menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Robbie menyuruh pelayan untuk mengantar Kelly pergi makan, serta memerintahkan mereka untuk menyiapkan kamar tamu untuknya. Kemudian, ia mendorong Pangeran Willy kembali ke kamarnya. Pangeran Willy terus terdiam, namun ekspresinya terlihat kecewa. Sejak ledakan yang terjadi di panti asuhan yang membuat Lorenzo datang ke sini, Nona Dewi berubah tidak sedekat dulu dengan pangeran, seolah-olah ia berusaha menjaga jarak. Robin akhirnya tidak dapat menahan diri dan mengatakan semuanya itu. "Iya." Pangeran Willy menganggukkan kepalanya. "Awalnya aku mengira kalau sikap Lorenzo yang arogan dan antisosial itu akan membuat Dewi kecewa. Tak disangka, Dewi masih menyukainya." Bab 2076. Tuan L menyuruh Jeff menjaga panti asuhan di sini. Juga minta Kelly mengikuti Nona Dewi. Bilangnya menjaga, tapi sebenarnya mengawasinya. Robin diam 1000 bahasa. Setiap kali Kelly datang, selalu bicara tiada henti. Dia bilang bahwa hubungan Tuan L dan Nona Dewi sangat baik. Juga bilang kalau mereka sepakat untuk menikah saat bertemu bulan Oktober nanti. Jelas-jelas dia sengaja mengatakannya. Dia adalah orang pihak Lorenzo. "Biarkan saja," perintah Pangeran Willy dengan datar. "Baik." Robin tidak berani banyak bicara. Bulan Oktober. Pangeran Willy melihat kalender yang tergantung di dinding. Masih 2 bulan. Benar. Waktunya masih lama. Siapa yang tahu 2 bulan ini bisa terjadi apa lagi? Robin menjawab seadanya. "Aku dengar, Putri Presiden Negara Emron bercerai. Beberapa hari lalu baru saja kembali ke kota Snowy. Sejak dulu dia sudah suka dan kagum pada El. Siapa tahu akan terjadi sesuatu." "El bukan orang seperti itu." Pangeran Willy malah sangat objektif. Hal yang sudah dia yakini, tidak semudah itu berubah. "Benar juga, kamu tanyakan pada Dewi. Berapa lama pengobatanku akan ditunda? Kalau lama, kita kembali ke Denmark dulu." Perintah Pangeran Willy tiba-tiba. "Baik, sekarang juga aku hubungi Nona Dewi." Robin menelepon Dewi dan telepon segera tersambung. Kata Nona Dewi, "Paling cepat, 1 minggu. Kalau lama, entah kapan. Kalau begitu, kita urus sedikit urusan dulu." Perintah Pangeran Willy singkat. "Aturkan sekarang juga. Tapi, soal akupuntur sangatlah mudah. Aku sudah lama sakit. Sudah paham. Aku sendiri juga bisa," kata Pangeran Willy datar. "Kamu minta Kelly tinggalkan tas jarumnya. Lalu bawakan obat yang Dewi resepkan untukku." "Baik." Setelah Robin mengurus semuanya, dia mengutus orang mengantar Kelly pulang. Lalu segerombolan orang itu pun pergi ke bandara. Saat Kelly sampai rumah, dia bergumam. "Sungguh aneh. Kenapa minta aku pergi begitu saja? Apa tidak mau aku yang melayani akupuntur? Kamu sedang apa?" Terdengar suara Dewi dari belakang Nona Dewi. "Kenapa kembali begitu cepat?" Kelly buru-buru merespons. "Pangeran Willy dan yang lainnya sudah pergi. Apa Nona tahu?" "Tahu. Kebetulan pengobatannya memang harus ditunda beberapa waktu. Mereka akan kembali ke Denmark." Dewi berkata sambil mengambil obat. "Di panti asuhan, ada seorang anak yang sakit. Aku pulang untuk mengambil obat. Aku ikut denganmu." Kelly buru-buru membantu. "Tidak usah. Kamu di rumah saja jaga Brandon. Hari ini dia mau minum sup ayam. Tolong buatkan tim ayam betina untuknya." "Baiklah." Setelah mengambil obat, Dewi pergi dengan tergesa-gesa. Kelly tinggal di rumah untuk menjaga Brandon. Sekalian melapor pada Jasper mengenai kepergian Pangeran Willy. Jasper berkata, "Jagalah Nona Dewi baik-baik. Kalau ada sesuatu,
Segera laporkan. Baik, Jasper melaporkan berita ini pada Lorenzo. Juga menyampaikan pendapatnya. Kabarnya, belakangan ini kerajaan Denmark sangat kacau. Saudara-saudara sepupunya terus mencari Pangeran Willy. Dia pulang saat ini. Bukankah sangat bahaya? Kekuatan Willy jauh lebih hebat dari bayanganmu. Dia pulang di saat ini pasti sudah punya rencana, kata Lorenzo datar. Jangan pikir para saudara sepupunya itu hebat. Kalau Willy benar-benar bertindak, mungkin mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Aku hanya tahu, Pangeran Willy mendirikan grup atas nama pribadi. Dia punya banyak bisnis di luar. Kedua orang tuanya mati muda. Meski saat masih kecil dia dimanja oleh raja. Tapi sekarang raja sudah tua. Sibuk mengurus urusan negara. Tidak sempat mengurusnya. Dia mewarisi gelar ayahnya. Tapi karena kedua kakinya cacat, dia malah tidak punya menduduki posisi itu. Para saudara sepupunya juga terus melawannya. Jasper diam sejenak dan menambahkan. Melihat kondisi sekarang, dia tidak terlihat seperti mampu mengalahkan para saudara sepupunya. Lihat saja, Lorenzo terus mengurus dokumen. Terlihat jelas, dia sangat yakin dengan pandangannya. Tapi, di saat yang sama, dia tidak peduli Pangeran Willy bisa bangkit atau tidak. Bab 2077. Hari-hari berikutnya, sama seperti sebelumnya sibuk, padat, tenang. Sejak Denny meninggal, Dewi sudah sangat aman. Jeff bersama Sonny dan yang lainnya menjaga panti asuhan, membuka kembali panti asuhannya, baru kembali ke kota Snowy. Setelah melakukan konseling psikologis selama sebulan, anak-anak di panti asuhan sudah kembali pulih seperti sebelumnya. Sekarang mereka sudah kembali ke panti asuhan, mulai hidup normal kembali. Setiap hari, Dewi mengunjungi mereka, melihat mereka sudah tersenyum lebar, barulah dia tenang. Dia mulai meneliti rencana pengobatan Pangeran Willy dan mengembangkan senjata dan obat-obatan rahasia. Sebelumnya, Bibi Lauren sudah mengingatkannya berkali-kali, tapi dia terlalu banyak berpikir dan selalu tidak mengambil tindakan. Namun, setelah kejadian penyerangan Denny waktu itu, dia pun menyadari akan pentingnya hal ini. Meski dia punya sedikit keahlian, dia yang biasanya bisa menghadapi beberapa orang. Tapi saat bertemu dengan pembunuh profesional seperti ini, dirinya pun tidak mampu menghadapinya. Memanggil binatang buas tidak bisa sembarangan. Di waktu biasa seperti ini, sama sekali tidak bisa ia gunakan. Jika dia tidak punya kemampuan lain, dia akan sangat sulit melindungi anak-anak di panti asuhan. Waktu itu, saat dia menghentikan pendarahan Brandon, tanpa sengaja dia menyadari bubuk yang dapat terbakar sendiri yang dia teliti, bermanfaat di waktu yang tepat. Jika tidak, akibatnya sungguh tidak bisa dibayangkan. Jadi, sekarang Dewi sudah tahu pentingnya mengembangkan senjata dan obat-obatan rahasia. Untungnya hal-hal ini sangat mudah baginya, seperti membalikkan telapak tangan. Saat ini, dia sudah punya banyak penemuan baru, hanya saja belum ada kesempatan untuk mencobanya. Di hari itu, Brandon sedang minum sup ayam di kamar. Tiba-tiba terdengar suara yang keras dari kamar belakang. Dia terkejut, buru-buru ke sana dengan tongkatnya. Dewi, Dewi. Nona Dewi. Kelly juga berlari keluar dengan panik. Di laboratorium penuh asap tebal. Di sudut juga ada api yang menyala. Brandon membuka pintu dan ingin masuk, tapi malah terhalang oleh api yang menyala. Ia sangat panik. Buru-buru minta Kelly untuk lapor polisi. Di saat ini, ada sebuah bayangan mungil yang keluar dari laboratorium. Wajahnya hitam terkena asap. Hanya terlihat sepasang mata yang cerah dan terang. Rambutnya pun berdiri ke atas. Kekuatan bom bola kapas ini ternyata sangat besar. Untung saja aku pakai baju anti peluru buatanku. Brandon tertegun. Ada apa ini? Nona Dewi sedang melakukan percobaan pada eksperimen terbarunya. Kelly bisa menebaknya. Nona tidak apa-apa. Kan? Tidak apa-apa. Dewi menghela napas panjang. Siapkan air. Aku mau mandi. Baik. Aku siapkan sekarang. Kelly buru-buru pergi menyiapkan air. Jangan masuk. Di dalam ada racun. Dewi menutup pintu laboratorium. Kamu ini sungguh bertolak belakang. Sekarang Brandon sudah mengerti. Memakai senjata rahasiamu untuk mencoba baju anti peluru buatanmu sendiri. Mana yang lebih hebat? Baju anti peluru.
Dewi menepuk-nepuk baju anti peluru di badannya. Anti pisau dan peluru. Juga anti api. Aku rasa, bom itu juga lumayan hebat. Bisa mengacaukan semuanya. Brandon mengikutinya di belakang. Kalau ada kesempatan, ajari aku juga. Kalau lain kali bertemu bahaya, aku bisa melindungi diri. Aku coba dulu. Dewi melambaikan tangannya. Kalau ini disalahgunakan, akan menimbulkan masalah besar. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Brandon menatapnya dengan tidak tenang. Dewi naik untuk mandi. Dia membersihkan dirinya. 1 jam lebih baru selesai. Dia bercermin. Poni depannya terbakar hingga gosong. Kepalanya yang sebelumnya digunduli karena operasi, sekarang sudah tumbuh rambut. Meski masih pendek, tapi sudah terlihat lebih baik. Lebih terlihat seperti perempuan ketimbang saat botak. Setelah itu, dia siap-siap untuk makan malam. Lalu mulai membaca buku tentang medis untuk membuat penelitian resep pengobatan Willy. Baru saja dia berbaring di sofa, Lorenzo melakukan panggilan video. Bab 2078. Masih setumpuk pekerjaan. Lorenzo menunjuk setumpuk dokumen di sampingnya. Kalau begitu, kenapa kamu meneleponku begitu awal? Dewi tengkurap di sofa, menopang dagunya dan melihat ke layar. Lihat, rambutku sudah panjang. Aku sudah lihat. Lorenzo melihat Dewi yang ada di layar dengan lembut. Kamu mengeriting rambut. Hahaha, Dewi tertawa. Ini bukan keriting. Ini gosong kena api saat aku melakukan eksperimen. Bagus. Lorenzo tidak mengejeknya sama sekali. Malah menatapnya dengan nakal. Payudaranya juga sedikit lebih besar. Dewi menunduk melihat payudaranya. Wajahnya memerah. Aku sudah dewasa. Mana mungkin membesar. Ini hanya karena tengkurap saja. Oh, ternyata karena tengkurap. Jadi terlihat besar payudaranya. Pandangan Lorenzo menjadi samar. Apa ukurannya penting? Yang penting ada 2 kan. Dewi mengambil bantal untuk menutupi dadanya. Tidak ingin dia melihatnya. Sudah cukup belum lihatnya. Kalau lebih besar, saat punya anak nanti, akan ada ASI. Lorenzo bicara serius dengannya. Seperti pesawat terbang. Anak akan kelaparan. Kalau begitu, kamu terlihat tidak berpengalaman. Payudara besar belum tentu ada ASI. Ada tidaknya ASI tidak ada hubungan sama sekali dengan ukuran payudara. Oke. Ucapanmu benar. Lorenzo segera angkat tangan menyerah. Ini tidak penting. Kelak kalau tidak ada ASI, cukup cari pengasuh saja. Sebulan lebih ini, setiap malam mereka berdua mengobrol melalui panggilan video. Lorenzo sudah memahami Dewi. Jika ada masalah pengetahuan, Dewi pasti akan berdebat dengannya sampai tuntas. Bahkan bisa saja mengambil buku dan memverifikasi kebenarannya di saat itu juga. Jadi, agar tidak membuang waktu dalam hal ini dan lebih banyak bicara soal cinta, begitu bertemu hal seperti ini, Lorenzo memilih untuk berkompromi. Nutrisi susu bubuk sekarang sudah cukup. Sekali lagi Dewi menang dari Lorenzo. Hatinya senang. Bajingan, kangen aku tidak? Kangen, bagaimana urusanmu di sana? Apa sudah bisa datang menengokku? Lorenzo mengusap wajah Dewi di layar dengan lembut. Cedera Brandon sudah stabil. Panti asuhan juga sudah beroperasi kembali. Hanya saja, ada hambatan dalam pengobatan Willy. Setiap hari, aku membaca buku medis, meneliti metode pengobatannya. Dewi memberitahu situasi belakangan ini padanya. Tiba-tiba terdengar suara orang yang melapor. Tuan, Nona Juliana ingin bertemu. Lorenzo melirik jam tangannya dan memerintah dengan datar. Minta dia tunggu sebentar. Baik, aku masih di kantor. Lorenzo berbicara menghadap kamera. Aku selesaikan sedikit urusan dulu. Nanti malam ngobrol lagi. Soal yang waktu itu juga belum kamu jelaskan. Sekarang kamu berhubungan lagi dengan wanita itu. Dewi sedikit kesal. Ini urusan bisnis. Apanya yang berhubungan? Lorenzo tidak berencana untuk menjelaskan. Kalau kamu tidak tenang, cepatlah kemari. Kamu, sudah dulu. Aku kerja dulu ya. Lorenzo berpamitan dan menutup panggilan videonya. Dewi cukup kesal saat ini. Tapi tidak seperti dulu yang langsung ribut dengannya. Dia hanya kesal dalam hati. Di saat yang sama, dia juga sedang berpikir. Karena sementara ini pengobatan kaki Willy harus ditunda.
Apa ini berarti dia tidak bisa ke kota Snowy sesuai rencana awal? Apa Lorenzo akan marah? Sepertinya Juliana belum menyerah. Meskipun Lorenzo sangat teguh, tapi apa mampu menahan godaan? Mungkin ia harus kembali ke kota Snowy lebih awal. Meski sekarang tidak bisa menetap di sana, tetap harus pergi menengoknya. Saat sedang berpikir, tiba-tiba ponselnya bergetar. Telepon dari Pangeran Willy. Dewi buru-buru menjawabnya. Halo, Willy. Dewi, kamu baik-baik saja? Terdengar suara Pangeran Willy yang lembut dari seberang telepon, diikuti dengan sapaan yang akrab. Lumayan, Willy. Bagaimana kakimu? Dewi bertanya. Sebelumnya masih baik-baik saja. 2 hari ini kebas lagi, kata Willy pelan. Entah karena hujan atau bukan. Mulai kebas lagi. Dewi buru-buru duduk. Apa kamu melakukan akupuntur dan minum obat tepat waktu? Sudah. Bab 2079. Sudah. Pangeran Willy menghela napas sedih. Mungkin ini memang sudah takdir. Aku tidak bisa berdiri lagi seumur hidup ini. Tidak akan. Aku pasti akan menemukan caranya, kata Dewi tergesa-gesa. Nyalakan video. Aku lihat kakimu. Pangeran Willy melakukan panggilan video. Sebelumnya, setelah menjalani pengobatan, kakinya sudah mulai bisa merasa, juga bisa merasakan sakit. Saat lututnya diketuk, bisa timbul sedikit respons. Tapi, sekarang malah kembali ke kondisi sebelum pengobatan. Sama sekali tidak ada respons. Seperti kaki palsu. Dewi sangat panik. Jika terus begini, semua usaha sebelumnya akan jadi sia-sia. Pangeran, waktunya minum obat. Di saat ini, Robin membawakan segelas air dan sebutir kapsul untuk Pangeran Willy. Saat Pangeran Willy ingin meminum obatnya, tiba-tiba Dewi berteriak, "Tunggu!" Pangeran Willy menghentikan tangannya dan melihat Dewi. "Ada apa? Yang kamu makan itu obat penahan rasa sakit." Dewi melihat obat di tangan Pangeran Willy melalui layar. "Kamu ada luka lain atau kaki sedang sakit?" Aku sakit kepala. Makanya minum obat." Mata Pangeran Willy berkedip. "Kalau sakit kepala cukup minum obat sakit kepala saja. Kenapa minum obat penahan rasa sakit?" Dewi panik. Sebenarnya mana yang sakit? Mungkinkah tulang lumbalmu bermasalah lagi? Pangeran Willy tidak bicara. Robin sungguh tidak tahan. Dia berlutut. "Pangeran, meski pangeran menghukumku, aku juga tetap akan bicara." Lalu, Robin bicara di depan kamera. "Nona Dewi, sakit pinggang pangeran sudah sembuh beberapa hari yang lalu. Entah kenapa, kondisi sekarang kembali seperti kondisi semula. Tidak, harusnya lebih parah dari sebelum pengobatan." "Robin, lancang." Pangeran Willy berteriak pelan. "Jangan bicara sembarangan." "Pangeran, diam." Pangeran Willy tidak mengizinkan Robin meneruskan kata-katanya. Robin hanya bisa menunduk dan mundur ke sisi lain. "Dewi, jangan mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja." Saat Pangeran Willy melihat Dewi, terpampang senyum lembut di wajahnya. "Kapan kamu kembali?" Dewi tahu Willy tidak ingin membuatnya khawatir. Jadi Willy menyembunyikan sakitnya. Dewi merasa memiliki tanggung jawab yang tak bisa dia hindari. Dia harus mengobatinya. "Aku terikat di Denmark. Aku takut tidak bisa kembali ke sana." "Orang tuaku." Pangeran Willy tampak sedih. 2 hari lalu adalah peringatan hari kematian kedua orang tua aku ingin kembali untuk berziarah. Tak disangka, saudara-saudara sepupuku sudah membuat perangkap untukku. Menungguku masuk perangkap sendiri. Tidak masuk akal. Dewi sangat marah. "Kamu tidak mungkin memperebutkan posisi raja dengan mereka. Kenapa mereka tidak mau melepaskanmu?" "Aku juga mau tanya kenapa." Pangeran Willy tersenyum kecut. "Mungkin kalau aku mati, mereka baru puas." "Willy, jangan begitu. Semangatlah." Dewi cemas. Buru-buru berkata, "Begini saja. Aku akan ke Denmark untuk mengobatimu." "Ya, benarkah? Kamu mau ke sini?" Pangeran Willy terperanjat gembira. Tapi dia langsung merasa khawatir. "Tidak bisa. Aku tidak bisa melibatkanmu." "Tidak mungkin melibatkan Nona Dewi," jawab Robin buru-buru. "Bukankah Raja juga sedang mencarikan dokter untukmu, Pangeran? Kita bisa minta Nona Dewi ke sini untuk kepentingan ini. Dengan begitu, orang-orang itu tidak akan berani mengganggu Nona Dewi. Lagi pula,
Saat Nona Dewi datang mengobati waktu itu, identitasnya disembunyikan, orang-orang itu tidak tahu siapa Nona Dewi ini. Ini memang sebuah solusi. Pangeran Willy masih ragu dan tidak bisa memutuskan. Tapi, kalau begini, apa El akan marah? Tidak apa-apa. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Dewi segera berkata, seingatku, di rumahmu ada ruang pengobatan. Semua alat pengobatannya lengkap. Aku berikan daftarnya. Kalian siapkan dulu obatnya. Besok aku berangkat. Terima kasih, Dewi. Willy, jangan begitu. Semangatlah. Dewi cemas. Buru-buru berkata, begini saja. Aku akan ke Denmark untuk mengobatimu. Benarkah? Kamu mau ke sini? Pangeran Willy terperanjat gembira. Tapi dia langsung merasa khawatir. Tidak bisa. Aku tidak bisa melibatkanmu. Tidak mungkin melibatkan Nona Dewi. Jawab Robin buru-buru. Bukankah Raja juga sedang mencarikan dokter untukmu, Pangeran? Kita bisa minta Nona Dewi ke sini untuk kepentingan ini. Dengan begitu, orang-orang itu tidak akan berani mengganggu Nona Dewi. Lagi pula, saat Nona Dewi datang mengobati waktu itu, identitasnya disembunyikan. Orang-orang itu tidak tahu siapa Nona Dewi ini. Ini memang sebuah solusi. Pangeran Willy masih ragu dan tidak bisa memutuskan. Tapi, kalau begini, apa El akan marah? Tidak apa-apa. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Dewi segera berkata, seingatku, di rumahmu ada ruang pengobatan. Semua alat pengobatannya lengkap. Aku berikan daftarnya. Kalian siapkan dulu obatnya. Besok aku berangkat. Terima kasih, Dewi. Aku sudah janji akan menyembuhkanmu. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Bab 2080. Malam itu, Dewi langsung memesan tiket ke Denmark, lalu menunggu telepon dari Lorenzo. Di saat itu, Swedolen sedang tengah malam, tapi di tempat Lorenzo baru sore. Harusnya, setelah mengurus urusan Juliana, Lorenzo meneleponnya dan menjelaskan padanya, tapi ia tidak meneleponnya. Dewi sedikit putus asa, juga sedikit kesal. Awalnya dia berpikir, jika Lorenzo meneleponnya, dia akan menjelaskan perihal besok akan ke Denmark, agar dia tidak marah saat dia tahu nanti. Tapi, berhubung Lorenzo juga tidak menjelaskan masalahnya dengan Juliana, menelepon pun tidak, Dewi pun tidak ingin menjelaskannya lagi. Mempertahankan sebuah hubungan adalah urusan dua pihak, bukan hanya urusannya seorang. Pagi-pagi, saat sarapan, Dewi memberitahu Brandon perihal ia akan pergi ke Denmark. Dia berpesan pada Brandon untuk minum obat tepat waktu, juga harus ke panti asuhan setiap hari. Brandon mengerutkan dahinya. Kali ini, untuk apa kamu ke Denmark? Mencari Pangeran Willy itu, penyakitnya kambuh, bahkan lebih parah dari sebelum pengobatan. Selain itu, dia terikat di sana, tidak bisa kembali. Jadi aku harus ke sana. Jelas Dewi, apa begitu kebetulan? Brandon tidak percaya. Apa dia sengaja mencari alasan agar kamu ke sana? Benar, benar, dia baik-baik saja. Kenapa harus minta Nona Dewi ke Denmark? Apa Tuan tahu? Kelly buru-buru bertanya. Aku belum bicara dengannya. Dewi meminum susunya. Tapi, perkiraanku, dia akan segera tahu. Hari ini, Dewi sengaja membicarakan hal ini di meja makan, karena ingin memberitahu Kelly. Dia tahu jelas, Kelly akan selalu melaporkan semua hal tentangnya pada Jasper. Aku tidak menyukai Lorenzo, tapi aku lebih tidak menyukai Pangeran Willy. Brandon mengerutkan kening. Aku selalu merasa dia tidak jujur. Dia seorang serigala berbulu domba, kata Kelly. Kalian berdua, cukup. Dewi sangat marah. Jangan bicarakan temanku seperti itu. Maaf, Nona Dewi. Kelly buru-buru meminta maaf. Aturan keluarga Lorenzo sangat ketat. Dia yang awalnya selalu hati-hati dalam bersikap dan bicara, dapat membedakan atasan dan bawahan. Sekarang karena lama berada di sisi Dewi, perlahan-lahan nyalinya semakin besar. Brandon melihat tatapan tajam Dewi, tidak berani bicara apa-apa lagi. Setelah membereskan barang, aku sudah akan ke bandara. Dewi meletakkan alat makannya dan berpesan, Kelly, saat aku tidak ada, bantu aku jaga Brandon baik-baik. Ah, Nona Dewi, Nona tidak membawaku pergi bersama. Kelly panik.
Tuan pernah berpesan, aku harus terus berada di sisimu dan menjagamu. Sekarang aku keluar untuk mengurus sesuatu. Tidak leluasa kalau kamu ikut. Dewi agak kesal. Kamu di sini bantu aku jaga Brandon. Itu adalah tanggung jawab untukku. Tapi, tidak ada tapi. Lakukan saja sesuai perkataanku. Baiklah, Kelly tidak berani bicara banyak lagi. Dewi naik membereskan koper. Kelly memapah Brandon kembali ke kamar untuk istirahat. Kemudian segera ke kamarnya sendiri untuk menelepon Jasper. Teleponnya berdering sangat lama dan tidak ada yang menjawab. Sekarang jam 3 subuh di kota Snowy. Kelly tidak yakin apa Jasper sedang tidur. Setelah menunggu setengah jam, Jasper juga tidak membalas pesannya. Kelly sangat panik. Dewi turun setelah membereskan barangnya, berpamitan dengan Brandon, lalu menyetir ke bandara. Brandon merasa tidak tenang dan mengikuti dari belakang, serta berpesan, "Berhati-hatilah. Kalau terjadi sesuatu, telepon aku." "Aku tahu." Tanpa berbalik, Dewi melambaikan tangannya, menyetir mobil dan melaju pergi. Ketika Kelly keluar dari kamar, dia hanya melihat bayangan mobil Dewi. Hatinya sangat panik dan buru-buru menelepon Jasper lagi. Kali ini, akhirnya teleponnya tersambung. Setelah melaporkan perihal Dewi ke Denmark pada Jasper, Kelly bertanya dengan panik, "Nona Dewi sudah ke bandara. Bagaimana ini kalau sekarang kamu mau ikut? Tentu sudah terlambat. Meski kamu mengejarnya, tidak ada gunanya. Kalau begitu, bagaimana? Aku laporkan pada Tuan dulu. Lihat keputusannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.